Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Fathul Qorib. Mari kita awali pagi kita ini dengan membaca doa pagi hari. Semoga hari yang kita jalani pada hari ini, Allah berikan kita keberkahan, Allah jadikan hari yang terbaik bagi kita. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas wa ala dina bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkal wa ilaikan nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebelum kita baca kitab ini, maka mari kita doakan para guru-guru kita, orang tua kita, semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diangkat derajat mereka, dan kuburnya dijadikan taman syurga. Wabil khusus juga kepada pengarang daripada kitab ini. Al-Fatihah. Ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masaikhina. Annallahal karim yataghashahum birrahma wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kitabu Ahkamit Taharati. Ay hadza kitabu bayani ahkamit taharati. Kitab hukum-hukum taharah artinya kitab menjelaskan tentang hukum-hukum taharah atau bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun. Ya, menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan kitab itu secara bahasa adalah masdar. Ya, masdar dari fiil kataba, kata kerja kataba yaktubu katban wa kitabatan. Itu masdar. Bima'na ad-dhammu wal jam'u. Atau boleh juga dibaca bima'na ad-dhammi wal jam'i. Artinya menghimpun
dan mengumpulkan. Jadi dalam kitab ini dihimpun beberapa pasal begitu ya. Dalam kitab ini dihimpun atau dikumpulkan beberapa bab. Wastilahan, sedangkan menurut istilah kitab itu adalah ismun li jinsin minal ahkami, nama bagi satu jenis daripada hukum-hukum. Jadi nanti di dalam kitab ini ada kitab tentang toharoh gitu ya. Satu jenis yang dibahas itu tentang toharoh. Ada kitab tentang asyam ya. Satu jenis yang dibahas itu pembahasannya tentang puasa gitu ya. Jadi satu jenis yang membahas daripada beberapa hukum-hukum. Ammal babu, sedangkan bab itu pasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Sedangkan isim itu adalah satu macam dari apa-apa yang masuk di dalam jenis itu atau di dalam kitab itu. Jadi bab adalah bagian yang masuk daripada kitab. Jadi di dalam kitab itu ada bab begitu ya. Wat toharatu, dan bermula toharah itu atau bersuci itu bifathit ta'i, dengan difathahkan huruf ta-nya, lughatan secara bahasa, an-nazafatu, yaitu bersih. Ya, at-taharatu itu artinya an-nazafah, bersih. Asy-Syaikh Al-Baizuri di dalam hasiyahnya menjelaskan yang dimaksud dengan bersih itu ay minal akzari walau tahiratan. Artinya bersih daripada kotoran-kotoran. Meskipun kotorannya itu suci. Kal mukhati wal busaki, ya seperti kotoran ingus, kotoran ludah begitu ya. Ingus memang suci begitu ya, bukan najis. Ludah memang suci, bukan najis begitu ya. Tetapi tidak boleh begitu ya, tidak pantas begitu ya. Sholat ingusnya bercecer-ceceran atau ludahnya kemana-mana begitu ya. Hissiyatan kanat, apakah kotoran-kotoran itu bentuknya nyata? Kal anjasi, seperti najis gitu ya. Ini ada kotoran hewan, itu nyata najis gitu ya. Ada bangkai, itu kalau kena badan kita najis gitu ya. Atau darah begitu ya. Habis motong hewan korban, darahnya bercecer-ceceran di badan, di baju. Itu najis gitu ya. Itu tidak boleh sholat dalam seperti itu ya. Atau kencing begitu ya, itu juga najis begitu ya. Nah, itu najis-najis yang nyata. Itu harus suci daripada najis-najis yang seperti itu. An-nazafah gitu ya. Au ma'nawiyatan, atau kotoran-kotoran yang secara maknawi, secara tidak nampak gitu ya. Kal adnas, seperti adnas. Adnas itu kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, kotoran-kotoran yang dia adalah wahya al-uyubu, yang merupakan cacat-cacat, celak-celak, kotoran-kotoran dosa. Adnas. Ya, jadi ketika kita bersuci itu, umpamanya berwudu atau mandi, umpamanya berwudu gitu ya, akan sholat gitu, kita bersuci itu, maka suci kita itu baik dalam kotoran-kotoran yang sifatnya adalah nyata begitu ya, secara fisik begitu ya, maupun kotoran-kotoran yang
secara maknawi yang tidak nampak begitu. Seperti aib-aib, celak-celak begitu ya. Wahya al-uyub minal hikdi ya wal hasadi ya, seperti dendam atau sakit hati, hasad ya, dengki dengan orang gitu ya. Jadi ketika akan sholat umpamanya sudah berwudu begitu ya, secara hisiah begitu ya, sudah berwudu gitu ya, wudunya bagus gitu ya. Tetapi di dalam hatinya masih ada hikit gitu ya, rasa dendam gitu ya, atau rasa sakit hati. Ya orang ini telah menyakiti hati saya, telah melukai perasaan saya yang paling dalam. Maka jangankan masih hidup, jangankan di dunia, sampai ke akhirat pun saya tidak akan pernah memaafkan. Kalau meninggal pun saya tidak akan datang mentakziahinya. Wah, ini orang yang semacam ini adalah orang yang sombong gitu ya. Karena Allah sendiri ada sifat pemaaf. Nah, ketika dia dendam seperti itu, kemudian dia melaksanakan sholat umpamanya, berarti toharohnya tidak sempurna gitu ya. Karena dia sholat masih membawa kotoran. Sholat masih membawa kotoran. Kotoran apa gitu ya? Yaitu kotoran di dalam hatinya gitu ya. Hatinya masih kotor gitu. Maka bisa jadi sholatnya itu nanti tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena sholatnya memang belum benar gitu ya. Toharohnya belum sempurna. Baru hanya secara fisik. Tapi batinnya belum dibersihkan gitu ya. Wal hasadi, hasad begitu ya. Termasuk juga kotoran hasad. Jadi hasad itu dengki dengan orang gitu ya. Iri dengan orang gitu ya. Tetangganya beli sepeda, dia sakit hati gitu ya. Kemudian tetangganya beli sepeda motor, dia TBC umpamanya, sakit jantung. Ya, begitu tetangganya beli mobil, meninggal dia. Nauzubillah. Ya. Dengki begitu ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang. Nah, itu ketika sholat, tapi di dalam hatinya masih ada sifat dengki seperti itu artinya toharohnya belum sempurna gitu ya. Karena di dalam hatinya masih ada sifat dengki. Wa ghairihima, dan uyub-uyub yang lain begitu ya, sifat-sifat tercela yang lain selain daripada hikit dan hasad itu. Wa amma syar'an, dan adapun pengertian tohara itu secara syara, fa fiha, maka pada tohara itu tafasiru kasiratun, ada tafsir yang banyak gitu, penjelasan yang banyak. Para ulama mendefinisikan tentang tohara itu masing-masing gitu ya, sehingga banyak penjelasannya tentang tohara itu. Minha, daripada sebagian dari tafasiru kasiratun itu, dari penjelasan yang banyak itu, qauluhum, ya, perkataan para ulama, fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu, ya, melakukan sesuatu perbuatan tustabahu, yang dibolehkan bihi, dengan sesuatu perbuatan itu, as-sholatu, yaitu sholat. Itu pengertian toharoh secara syara'. Jadi melakukan perbuatan yang dibolehkan dengan melakukan perbuatan itu sholat. Ai min wudu'in, yaitu dari wudu, wa guslin, mandi gitu ya. Maksudnya mandi menghilangkan hadas besar, wa tayammumin, bertayamum, wa izalati
najasatin, dan menghilangkan najis. Itu namanya taharah, ya. Jadi ada 4 itu taharah, ya. Wudu gitu ya, untuk sholat kita wudu dulu, bersuci dulu. Guslun ya, mandi gitu ya. Mandi menghilangkan hadas besar begitu ya. Orang boleh setelah mandi hadas besar tidak berwudu lagi begitu ya untuk sholat, karena sudah hilang hadas-hadasnya dengan dihilangkannya hadas yang besar itu. Tetapi memang mandinya harus dengan tidak boleh menyentuh bagian-bagian yang membatalkan wudu gitu ya. Kalau orang-orang tua dulu mandinya pakai sarung basahan begitu ya. Ketika dia akan menggosok-gosok dengan sarung itu gitu ya, dengan sarung yang dikenakan itu, sarung basahan itu, bukan dengan tangannya gitu ya. Bukan dengan langsung menyentuh dengan tangannya. Ammat tuharatu, adapun at-tuhara bidhammi, dengan didomahkan ya, huruf to-nya itu. Kalau yang tadi tohara, kalau huruf to-nya didomahkan itu menjadi tuhara. Fasmun li baqiyatil ma'i, maka itu adalah nama untuk sisa air. Jadi perbuatan melakukan wudunya itu atau toharonya itu disebut toharoh gitu ya, sedangkan sisa airnya itu disebut tuharoh. Walamma kanal ma'u alatan lit-taharati, dan tatkala adalah air itu menjadi alat bagi bersuci, istatradal musannifu, maka menyebutkan oleh Syekh al-Musannif ya, penyusun kitab ini, maksudnya Syekh Abu Syuja ya, Al-Qadi Abu Syuja, li anwa'il miyahi, dengan macam-macam air. Faqala, maka Syekh Al-Qadi Abu Syuja berkata, al-miyahu, air ya, air-air allati yajuzu ya ayyasihu, air yang boleh atau yang sah, at-tathiru, bersuci biha, dengan air-air itu, sab'u miyahin ya, ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama'i, air langit. Air langit. Ay an-nazilu minha, artinya yang turun dari langit gitu. Wa huwa ya, ma'us sama'u itu atau air langit itu, wa huwa al-mataru, yaitu air hujan gitu. Jadi itu sah. Air hujan Allah turunkan, air hujan dari langit itu keadaannya suci gitu ya. Jadi boleh sah dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Ay al-milhu, artinya air yang asin gitu ya. Nah, ini juga boleh untuk bersuci. Yang ketiga wa ma'un nahri ya, air sungai, artinya air yang mengalir di sungai begitu. Ay al-khulu, artinya air yang manis. Al-khulu artinya manis, tapi manis di sini maksudnya adalah air yang enak begitu ya. Air yang enak begitu ya. Air yang tawar begitu ya. Air yang enak gitu ya. Kalau dulu kan sungai itu memang airnya enak begitu ya. Bisa dipakai untuk minum ya, bisa dipakai untuk bersuci gitu ya. Tapi kalau sungai-sungai sekarang, apalagi sungai-sungai yang ada di perkotaan ya, jangankan untuk digunakan ya,
Untuk cuci tangan saja kita ngeri gitu ya. Karena airnya sudah bercampur dengan limbah-limbah gitu ya. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri. Ya. Jadi air yang boleh untuk bersuci, sah untuk bersuci, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini. Air yang dari sumber mata air. Wa ma'us salji, yang keenam, air salju. Itu juga suci. Ya, artinya boleh dan sah untuk bersuci, air salju. Dan yang ketujuh, wa ma'ul bardi. Air es begitu ya. Yang turun hujan es begitu ya. Itu juga merupakan air yang yajuzu ayyasihu biha at-tathiru. Wa yujmi'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati. Dan mengumpulkan akan yang 7 ini, air yang 7 ini, oleh perkataanmu, ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Itu sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kanat. Ya. Dengan sifat yang bagaimana saja, min aslil khilqati, asalkan itu merupakan sifat asal penciptaannya seperti itu. Summal miyahu, kemudian air itu tanqasimu ala arba'ati aksamin, terbagi atas 4 macam. Ahaduha, yang pertama, tahirun, ya, air yang suci, fi nafsihi, di dalam zat air itu, mutahhirun li ghairihi, tapi juga bisa mensucikan bagi yang lainnya. Ya, tahirun fi nafsihi, suci pada zat air itu, artinya air itu boleh kita minum gitu ya. Boleh kita pergunakan untuk mencuci dan sebagainya begitu ya. Mutahhiran li ghairihi, dan juga bisa mencucikan bagi yang lainnya. Artinya boleh dipakai untuk berwudu gitu ya. Boleh dipakai untuk istinja, ya, mandi dan bersuci lainnya. Itu namanya tahir mutahhir. Ghairu makruhin, yang tidak makruh isti'maluhu, menggunakannya. Wa huwa, dan air yang tahir mutahhirun ghairu makruhin, itu adalah al-ma'ul mutlaqu, air mutlak, an qaidin lazimin, dari qaid yang lazim. Jadi air yang tahir mutahhir ghairu makruh, air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh kita gunakan, itu adalah air yang mutlak dari qaid yang lazim. Apa itu yang dimaksud dengan qaid yang lazim? Nama yang melekat, ya, atau sifat yang melekat pada air itu. Jadi seperti itu. Ya. Seperti air kopi umpamanya, air teh begitu. Itu namanya, nama kopi atau teh itu sudah melekat di air itu gitu ya. Sudah melekat di air itu. Sehingga kalau kita tempatkan dimanapun, itu air itu tetap menjadi air teh atau menjadi air kopi gitu ya. Nah, air yang suci mensucikan
dan tidak makruh digunakan, itu tidak boleh namanya berubah menjadi air itu gitu ya. Menjadi nama lain daripada nama air itu gitu ya. Ya. Kalau sudah berubah air itu, maka dia sudah terqayyid begitu ya. Sudah tidak mutlak lagi gitu. Fala yadurru al-qayyidul munfaqu, maka tidak mengapa qaid yang bisa lepas ya. Maka tidak mengapa qaid yang bisa lepas, kama il bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, di dalam keadaannya ya, keadaan air itu secara mutlak begitu. Jadi kalau qaidnya itu bisa lepas begitu ya, maka itu tidak apa-apa. Itu tetap tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Seperti air sumur. Air sumur ketika kita ambil kemudian kita taruh di gelas atau taruh di teko, maka itu menjadi air minum gitu ya. Tetap dia air-air juga gitu ya. Tapi kalau kita salurkan melalui keran menjadi air keran, taruh di bak mandi, dia menjadi air mandi gitu ya. Taruh di botol ada mereknya, maka air itu menjadi merek itu. Pindahin lagi ke gelas, maka dia menjadi air minum. Beda tadi yang terqayyid umpamanya ya, dengan air kopi atau air teh begitu ya. Air teh meskipun kita taruh di gelas, dia tetap aja air teh. Air kopi, air teh kita taruh di gelas tetap air teh. Kita taruh di bak mandi ya tetap air teh juga. Kita taruh di tempat wudhu tetap air teh juga begitu ya. Tidak, air teh itu tidak berubah menjadi, namanya tidak berubah begitu ya. Namanya tidak berubah. Nah, kalau namanya itu yang tidak melekat begitu ya, maka dia tahir mutahhir ya, ghairu makruh. Seperti air sumur itu. Wasani, dan yang kedua, tadi ini pembagian dari macam-macam air yang 4 itu. Ya. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Itu yang pertama, suci dan mensucikan bagi yang lainnya, tidak makruh digunakan. Nah, yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Suci, bisa mensucikan bagi yang lainnya, tapi makruh digunakan. Makruh itu satu perbuatan apabila ditinggalkan dapat pahala gitu ya. Ya. Tahirun mutahhirun makruhun. Suci, mensucikan, makruhun istiqmaluhu, tapi makruh digunakan. Fil badani, makruhnya di badan. Lapis thawbi, tidak di pakaian. Jadi kalau kita pakai untuk mandi, makruh hukumnya itu. Ya, tapi kalau untuk mencuci, nggak apa-apa gitu ya. Cuci pakaian, cuci perabotan gitu. Apa itu? Air yang suci, mensucikan tapi makruh dipakainya, wahuwa, yaitu al-ma'ul musyammasu. Ya, air musammas. Artinya al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Artinya air yang dipanaskan gitu ya, atau menjadi panas dengan pengaruh matahari pada air itu. Jadi itu nggak boleh gitu ya. Tapi di sini masih ada penjelasannya. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan hanya saja ya,
dibatasi gitu ya. Yukrahu syar'an, makruh secara syara, bikutrin harin, di negeri-negeri yang panas, ya, di negeri-negeri yang panas. Jadi itu di situ ada apa? Ada pengecualian begitu ya. Makruh hukumnya air yang terkena matahari itu atau yang panas oleh matahari itu, yang pertama yang pertama persyaratannya gitu. Yang pertama syaratnya adalah bikutrin harin, di negara-negara yang panas gitu ya. Kal Yaman wal Hijaz begitu ya. Di negeri Yaman atau Hijaz, di negara-negara Arab yang di padang pasirnya panas sekali begitu ya. Itu airnya di tempat panas seperti itu yang menjadi makruh. Ya, tetapi kan ada negeri-negeri yang tidak panas seperti itu begitu ya. Seperti Mesir, Syam begitu ya. Atau kita di Indonesia begitu ya. Di Indonesia tidak begitu panas sepanas di Hijaz atau di Yaman begitu ya. Ya, maka kalau tidak panas seperti itu, kena matahari tidak panas ya tidak mengapa begitu ya. Ini yang syaratnya yang menjadi makruh adalah di negara-negara yang panas. Fi ina'in muntabi'in illa ina'an nakhdaini. Syarat yang kedua, air yang musammas itu menjadi makruh digunakan adalah ketika air itu berada di wadah yang wadah terbuat dari logam begitu ya. Muntabin artinya wadah yang bisa disordel, yang bisa dipatri begitu ya. Dari besi, dari seng, dari apa gitu ya. Aluminium dan sebagainya. Illa ina'an nakhdaini. Kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak begitu ya. Kalau wadahnya terbuat dari emas, umpamanya begitu ya, umpamanya ada ya terbuat dari emas, ya tidak apa-apa gitu ya. Ya tapi kan umat Islam itu dilarang atau tidak dibolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas gitu ya. Yang terbuat dari emas. Lisofahi jaurihima, karena bersihnya sifat atau emas itu begitu ya. Jadi dia tidak karatan gitu ya, tidak rusak dengan panas gitu ya. Sehingga tidak mempengaruhi air yang di situ. Wa idza baruda zalat al-karahatu, dan apabila dingin hilang kemakruhannya. Jadi kalau udah dingin ya hilang makruhnya gitu ya. Waqtara an-Nawawi, dan telah memilih pendapat ini oleh Imam Nawawi, dan telah memilih oleh Imam Nawawi adamal karahati, akan ketidakmakruhan ya air musammas itu mutlakon, secara mutlak gitu ya. Maksudnya adalah wujidati syuruti aula gitu. Baik itu ada syarat seperti itu atau enggak ada syarat itu, pokoknya kalau sudah air yang musammas, air yang panas oleh matahari itu, kata Imam Nawawi, mutlak itu kemakruhannya. Dah jangan digunakan begitu ya. Wal mu'tamadu, tapi menurut pendapat yang mu'tamad begitu ya, yang dijadikan pegangan, al karahatu inda wujudis syuruti. Kemakruhannya itu kalau ada syarat-syaratnya gitu ya.
Kalau syaratnya nggak ada ya nggak makruh gitu ya. Seperti kita yang di Indonesia daerahnya daerah dingin umpamanya daerah Bogor, matahari juga jarang-jarang keluar atau sekalinya keluar tidak begitu panas begitu ya. Nah, artinya kan itu bukan di negeri yang panas begitu ya. Nah, itu boleh saja menggunakan air seperti itu. Ya, meskipun Imam Nawawi mengatakan tetap makruh aja begitu ya. Nah, jadi menurut qaul yang mu'tamad kemakruhannya itu inda wujudi syuruti ketika ada syarat-syaratnya. Apa itu yang tadi ya? Hiya ayyakuna fil badan. Makruhnya di badan. Ya. La fi saub, bukan di pakaian. Wa nahwihi atau yang lainnya buat nyuci piring, buat apa? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Wa ayyakuna bi kutri harin ya. Dan air yang terkena sinar matahari itu di negeri-negeri yang panas gitu ya. Nah, itu baru makruh kalau kita berarti tidak. Pijamanin harin pada waktu yang memang sedang panas gitu ya. Dan yang keempat persyaratan wa ayyakuna fi ina'in muntabi'in ghairi ina'in nakrin ya. Seperti itu. Wadahnya itu wadah yang terbuat dari logam gitu ya, yang bukan dari emas gitu. Dan air itu tidak dingin gitu ya. Nah itu. Jadi yang muktamad kemakruhannya itu dengan persyaratan gitu ya. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadidus suhunati. Ya, menggunakan air yang sangat panas untuk tohara, untuk bersuci. Wal burudati, atau sangat dingin gitu ya. Ya umpamanya tohara, mau istinja begitu ya, maaf mau cebok begitu ya. Airnya terlalu dingin gitu ya. Atau air terlalu panas, wah, bahaya itu. Itu. Jangankan itu ya, untuk diminum aja terlalu panas, terlalu dingin, ya membahayakan. Makanya apa yang disampaikan oleh ajaran agama itu berupa larangan gitu ya, maka sebaiknya dihindarkan gitu. Atau dimakruhkan, sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Karena ada hikmah di sana, sesungguhnya untuk menjaga manusia juga gitu ya. Jangan minum air yang terlalu dingin gitu atau dingin terus-terusan minumnya gitu kan. Ternyata memang menurut ilmu kedokteran itu tidak bagus juga begitu ya. Kalau minum terus air terlalu dingin itu. Ya yang sedang-sedang saja begitu ya, yang tidak dilarang oleh agama. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita cukupkan, nanti akan kita lanjutkan wal qismu salisu, bagian yang ketiga. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin. Wa faqihna wa iyahum fid din wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.